Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan siang hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kondisi ternak dan juga ayam-ayam kesayangan Anda? Apakah sehat, baik-baik saja? Semoga seperti itu ya teman-teman. Cuaca masih cukup dingin ini di bulan Agustus. Ini bertahan sampai bulan November seperti ini teman-teman. Ini waktu dimana resiko untuk bisnis ayam ini yang sangat-sangat high risk atau resiko tinggi itu. Resti ya, itu Agustus, September, Oktober, November, sampai bulan November. Ini rentan sekali ayam itu kena penyakit, rentan sekali aratan, rentan sekali kematian. Jadi harus benar-benar safe dari menjaga kebersihan kandang, sanitasi kandang, pemberian jambu, multivitamin, obat-obatan itu harus benar-benar diperhatikan. Seperti itu ya, karena cukup dingin cuacanya, pancaroba, pergantian musim menuju ke siang panas, kalau malam dingin seperti itu sangat menguji kesehatan ternak kita, begitu teman-teman. Terus bagaimana masalah pemasarannya? Apakah sudah lancar? Apakah sudah mulai laris? Sudah ada perkembangan ke titik yang lebih baik? Semoga demikian ya, yang terutama yang peternak atau pengusaha-pengusaha ayam yang baru memulai dan masih terus menyimak channel Prabu Farm. Saya doakan semoga usahanya semakin lancar, jualannya semakin laris, pelanggannya semakin banyak, produktivitasnya meningkat, ayamnya semakin bagus. Pokoknya doa terbaik buat Anda semuanya. Gitu ya. Saya berikan tips sedikit untuk pemasaran kawan-kawan. Kalau masalah pemasaran itu intinya memang ada tiga garis utama yang saya garis bawahi. Satu, masalah kualitas. Dua, masalah harga. Tiga, masalah iklan atau konektivitas Anda, bagaimana menyiarkan atau menyampaikan tentang produk-produk Anda di semakin luas konsumen atau semakin luas target pasar yang mengetahui, maka akan semakin laris juga pemasaran Anda. Itu ya kawan-kawan. Jadi harus tiga ini diutamakan. Yang lain masih banyak faktor pendukungnya. Cuma tiga ini yang saya garis bawahi. Kita mulai dari yang terakhir tadi, masalah iklan. Sebanyak mungkin kalau sekarang di media sosial, sebanyak mungkin posting, serang semua media sosial, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, mainkan semua. Itu. Kalau di Prabu, walaupun saya tidak memainkan semua, cuma kalau teman-teman bisa handle semuanya, itu akan lebih bagus. Prabu Farm itu yang belum TikTok, Telegram, Facebook sekarang juga rasa-rasan karena diblokir terus. Cuma tekniknya harus diketahui ya. Foto aja, posting foto. Jangan dikasih nomor WA, jangan dikasih nomor HP-nya di komentar, itu bisa, masih bisa seperti itu. Facebook, Instagram juga bisa, jangan video abar, video review kandang aja, review ayam, itu bisa. TikTok bisa, seperti itu dimaksimalkan. YouTube, itu iklan. Dua, masalah kualitas, tingkatkan terus kualitas produknya. Jadi Anda harus update. Ternak itu nggak bisa terus kita fanatik buta dengan produk kita. Wah, ayam saya udah yang terbaik, nggak perlu update materi, nggak bisa seperti itu. Ayam aduan itu berkembang dari waktu ke waktu. Banyak ya istilahnya yang nonton channel Prabu Farm, dulu saya pernah upload beberapa tahun lalu, ayam itu umur 3 bulan saya jual cuma 150, 200, 300 ribu seperti itu. Itu yang nonton video tahun itu. Terus sekarang baru WA saya, Mas, ada anak-anak ayam yang umur 3 bulanan ada, saya jual 2 juta. Lu kok 2 juta, Mas? Ini kan di postingan segini. Nah, itu tahun berapa, Mas? Nah, seperti itu. Jadi harus ada progresnya naik. Kalau zaman sekarang masih ternak ayam di harga 100-200, ya nggak masalah, cuma ketinggalan untuk dari segi kualitas itu pasti jauh. Jadi harus mengikuti tren pasarnya itu seperti apa.
apa yang lagi rame, apa yang lagi unggul di pasaran, itu harus diikuti. Jadi seperti itu. Kalau saya memang konsistennya sekarang di Pakoi, jadi saya kejar terah-terah yang cukup bagus untuk jenis Pakoi gitu. Saya nggak punya semua terah, banyak yang saya tidak punya. Bahkan banyak yang komen di channel YouTube saya, wah kalau terahnya nggak jelas di Prabu Farm cuma itu aja. Ya memang itu aja, karena saya yang kejar yang kualitasnya saya tahu bagus gitu ya. Apa cuma Black Bull, Black Rose, Durian, Manedeng, itu yang paling penting. Dulu saya pakai dari Kai Lampun, Pakoinya itu juga bagus, tekniknya bagus, berakotnya bagus. Seperti itu. Kalau yang lain-lain mungkin saya belum tertarik, jadi saya belum punya gitu ya. Contohnya dari White King saya belum ada. Plucker itu cuma satu materi saya, jenis plucker. Karena dari segi teknik menurut saya plucker itu kurang cepet masuk sayapnya, cuma dari depan aja berakotnya. Itu buat materi silangan, jadi kita nggak ternak plucker yang apa ya, semacam-macam lah plucker. Jenisnya macam-macam orang sebut itu terah-terah yang menurut saya nggak tertarik ya, saya nggak punya. Dan saya beli materi, sama-sama beli materi, harus ada targetnya. Mana yang menarik dari segi kualitas teknik, mana yang menarik dari segi kualitas pukulan, mana yang menarik dari segi kualitas berakotan yang rajin gitu. Jadi jangan asal ada terah, wes namanya nggak jelas dari Thailand, beli. Besok ada lagi, beli. Lah keunggulannya apa gitu, harus diketahui dulu keunggulannya. Itu untuk upgrade materi seperti itu. Jadi terus berkembang ya kawan-kawan. Kalau sampean ternaknya masih ayam Bangkok jadul, itu terus sulit untuk mengikuti perkembangan pasar. Orang nonton pasti nggak akan seneng, karena apa ya, sekarang ayam bagus-bagus lah. Jadi selalu upgrade, nonton di kontes, nonton di pertandingan ayam sekarang seperti apa tekniknya gitu. Cuma kontrol tengok gitu ya laku, cuma lambat itu. Kalau mau target harga tinggi pun agak sulit, karena memang sudah ketinggalan zaman. Nah itu. Nah ini yang ketiga, masalah harga. Oke lah kalau memang Anda menyerah, wah mas saya nggak bisa ini, kalau masalah iklan saya menyerah, nggak bisa. Cuma polos aja, mungkin cuma di Facebook posting biasa gitu. Terus atau di YouTube ya nggak bisa terlalu expose. Terus masalah upgrade saya juga terbentur dana mas, nggak mampu kalau beli harus yang puluhan juta atau yang juta-jutaan untuk upgrade materi-materi terbaru. Saya cuma bisanya ya seperti ini, ala kadarnya punya ayam seperti ini. Nah itu juga harus ada apa ya, nilai plusnya apa ya, di harga itu tadi kawan-kawan. Jadi harganya buatlah harga yang miring apabila kualitas ayammu memang tidak bisa bersaing. Nah itu intinya. Jadi ini boleh di copy ini dibuat short atau dibuat story gitu. Jadi kalau ayammu tidak bisa bersaing dalam hal kualitas, maka buatlah harganya lebih miring. Nah itu, buat harga yang lebih miring kalau kualitasnya tidak bisa bersaing. Nah itu juga boleh kata-katanya. Monggo silakan dirangkai. Banyak kata-kata saya ternyata dibuat short story gitu. Saya malah kurang tahu bagaimana cara mereka mengelola. Cuma sekarang subscriber saya akui orangnya pinter-pinter. Nah, jadi banyak kata-kata saya yang diserap, terus dibikinkan video story, terus di YouTube, di Facebook. Itu saya banyak nonton. Ini suara saya ini. Nah, gitu. Gak apa-apa. Jadi gitu ya kawan-kawan. Kalau memang menyerah dalam hal iklan, merasa ketek atau merasa tidak bisa mengikuti, oke lah ya, mau bagaimana lagi, semua itu kan nggak bisa dipaksakan ya, karena memang basic orangnya masing-masing. Yang kedua, masalah upgrade materi, kalau memang kemampuan finansialnya tidak mencukupi juga sulit, karena saya beli materi juga mahal-mahal teman-teman. Jadi ketika kita butuh materi apa, kita cari yang terbaik. Jangan asal impor. Kalau mau beli impor 7 juta 8 juta dapat teman-teman, cuma sampai di sini jadi undulan, nanti nggak rugi, percuma beli mahal-mahal. Kalau di sini kelasnya 8 juta kan udah mahal, cuma nggak kepake. Jadi harus milih. Misalkan dari terah Black Bull nggak bisa, JR-nya beli BL-nya nggak apa-apa, Bloodline-nya nggak apa-apa. Cuma cari yang kualitasnya bagus. Jadi di sini nanti di ternak itu kepake gitu loh. Produknya juga bagus-bagus itu. Ya harganya memang nggak murah ya, kisarannya di atas 15 lah. 20 25 itu udah dapat bagus kalau kita bisa nyeleksi sumbernya dari sana. Gitu. Tapi kalau memang tidak bisa bersaing dalam hal kualitas,
materinya ya bangkok-bangkok jadul atau beli di pasar. Kalau nyeleksi di pasar yang kalau ada yang pas ngepasi wong kesasar kan itu ya si istilahnya, kalau di pasar bisa dapat ayam yang bagus terus dibuat ternak buat materi. Nah itu bisa bersaing dengan cara harganya. Jadi di permainan harganya harus lebih miring ya gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ayam teknik kalau di tempat Prabu Farm abaran perdana 2 kali udah 5 juta. Nah, karena Anda materinya ya ala kadarnya, belinya juga tidak mahal, jual 1.500, jual 2.000 gitu udah bisa lah bersaing seperti itu. Jadi kalau nggak unggul di kualitas maka lebih murah di harga, itu biasanya orang juga tertarik karena pangsa pasarnya kan beda-beda juga. Pembeli itu ada yang kejar kualitas tidak peduli masalah harganya, tapi ada juga yang carinya murah terjangkau, mengesampingkan sedikit kualitasnya gitu ya. Karena banyak juga yang datang di Prabu Farm ini tanya-tanya harga, ya saya kasih link Telegram, nonton sendiri Mas, di situ sudah ada harganya. Wah ayamnya harganya mahal-mahal Pak, nggak sesuai. Kalau di sini saya main cuma buat cari uang rokok. Aduh, kalau cari uang rokok jangan cari ayam di tempat saya. Kalau tempat saya carinya paling nggak sepeda motor gitu ya. Jadi sesuaikan juga, beli ayam mahal buat main yang di kelas yang bagus gitu ya. Kalau memang mainnya cuma pinggiran taruhan 200, 300, mosok beli ayamnya 5 juta itu ya rugi gitu ya. Beli di pasar nggak apa-apa, ayam yang 500-an itu nanti mainnya 300-an gitu nggak apa-apa. Buat ya, apa ya istilahnya, penyeimbang antara harga ayamnya dengan dimana kita main seperti itu. Ya mungkin kalau belinya yang harga 5 juta buat main di 200-an, saya yakin apa ya istilahnya numpang banget gitu ya. Numpang banget itu kalau bahasa Jawa ini ngutut gitu ya. Potensi menangnya tinggi. Cuma kan rugi, ibarat kata kita beli kartu harga 5 juta kok masuk buat permainan 200.000. Sulit untuk kembali modalnya, kelamaan gitu ya. Jadi kalau 5 juta mainnya ya paling nggak 10 jutaan. Nah seperti itu. Jadi sesuaikan antara harga ayam dengan di mana kita main seperti itu. Jadi orang akan ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Jangan khawatir teman-teman. Jadi ketika Anda baru memulai, materinya belum bisa beli yang mahal-mahal, jualannya juga jangan mahal-mahal. Kalau Anda beli materinya nggak mahal-mahal, jualannya mahal-mahal ya nggak terjual, nanti nggak laku gitu. Jadi kita tekankan ada titik keseimbangan antara Anda beli materi sama Anda jual ayamnya itu seberapa. Harusnya itu ada titik keseimbangan. Sebagus apapun ketika Anda beli materi harga 1 juta misalkan, terus Anda mau jual anaknya harga 5 jutaan, sulit teman-teman, sulit. Karena memang kualitasnya ya paling tidak standar dengan berapa nominal Anda beli pajaknya. Nah itu paling enak seperti itu. Beli pajak harga 1 juta, anaknya targetnya 1 juta aja udah bagus, itu nggak usah terlalu tinggi, nggak usah mahal-mahal seperti itu. Nah itu pangsa pasarnya ada sendiri-sendiri nanti. Tidak usah takut, rezeki itu sudah dibagi-bagi, tidak akan tertukar. Ibarat kata rezeki saya tidak mungkin tertukar ke Anda, rezeki Anda juga tidak akan mungkin tertukar ke saya. Jadi tenang saja, selama Anda merawat ayam dengan bagus, dikelola dengan bagus, manajemennya insya Allah tetap akan laku gitu ya teman-teman. Tidak harus bersaing, semua penjual ayam itu kita anggap sebagai sahabat gitu ya kawan-kawan. Terus kalau memang istilahnya kita masih kecil, jangan berusaha untuk melawan yang besar seperti itu. Justru malah menempel atau dekatilah yang besar-besar. Itu metodenya seperti itu. Jangan melawan kalau belum punya kekuatan itu ya. Jadi ada orang yang terlalu sombong, terlalu angkuh. Wah, pengen ketemu ayamnya ini, Ngaca dulu ayam kita seperti apa, pola rawatan kita seperti apa, kualitas kita seperti apa. Kalau kita nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan, nggak punya power, nabrak-nabrak peternak besar yang jelas punya kekuatan, materinya bagus-bagus, perawatannya jelas lebih bagus ya, gelundung nanti bunuh diri seperti itu. Ikuti, justru kalau bisa nempel, nyatu, bisa gabung ke manajemennya, bisa gabung cari materinya di situ ya. Ibarat kata mendekatkan diri, nanti bisa dapat
sortirannya lah. Nah, nanti bisa syukur-syukur dipercaya buat menjadi mitranya tanpa harus menambah modal lah, seperti itu. Jadi kalau ibarat kata ini dengan ini, jangan langsung Anda ini pengen nabrak ini, tapi menempel lah. Jadi paling tidak kalau udah setara atau sekiranya sudah punya kemampuan, boleh Anda istilahnya ya nabrak dalam hal positif ya. Kita menjadikan sebuah pertarungan itu, sebuah pertarungan ayam wajar, bukan terus perseteruan, bukan. Nah, itu baru seperti itu. Jadi jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh, belajar dulu. Saya dulu juga seperti itu, waktu merintis juga saya DP nemplek peternak-peternak yang menurut saya cukup besar, biar saya ikuti seperti apa materinya, syukur-syukur saya bisa beli, seperti itu. Begitu saya sekiranya sudah mampu, saya bisa jalan sendiri, seperti itu. Tidak langsung saya nabrak-nabrak, saya lawan yang gede-gede, wah itu hancur-hancuran, nanti malah rusak. Dari segi modal pun kita nggak mungkin bisa sama. Ibarat mau permainan, mau nabrak-nabrak, mau main di kelas mana, sulit. Peternak kecil ketemu dengan peternak besar itu dalam hal permainan nggak mungkin. Peternak besar tidak mau diajak main taruhan 500.000, itu nggak mau, teman-teman. Begitupun peternak kecil nggak akan mampu untuk diajak main di atas 5 juta. Jadi nggak mungkin ayamnya ketemu, itu nggak mungkin, sulit seperti itu. Nah, jadi harus sesuaikan frekuensinya dulu baru nabrak, seperti itu. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh, biar susun kekuatan dulu. Nah gitu ya, banyak yang komen nggak pakai mikir di channel saya, cuma saya ketawai, Mas tabrak lawan ayamnya ini. Saya itu nggak pernah cari musuh, saya nggak pernah nantang orang seperti itu, percuma ya. Kalau saya kalah saya malu, menang pun saya juga biasa aja. Pada suatu masa, pada suatu waktu nanti akan ketemu ayam siapapun, pasti akan ketemu ayam saya, karena memang orang main ayam itu orangnya kan cuma itu aja. Jadi pada akhirnya nanti pasti ketemu, nggak usah ditantang, nggak usah jadwalkan, itu pasti ketemu nanti, suatu saat pasti akan ketemu. Jadi fokuslah dengan kualitas ayam kita, fokus dengan rawatan ayam kita, eksis terus main di kontes, main di pro, lama-lama pasti ketemu, nggak usah diagendakan, seperti itu, santai aja. Jadi kalau kita fokus, ketemu pun tidak menimbulkan rasa malu. Jadi syukur-syukur kita menang gitu ya. Tapi kalau kita terlalu emosi, menggebu-gebu, harus melawan itu, harus ketemu itu, padahal kita nggak ngukur kemampuan kita, begitu ketemu kalah, malu kan gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap bersahaja, menjadi tinggi tanpa harus merendahkan, menjadi besar tanpa harus mengecilkan, menjadi terkenal tanpa harus mematikan lawan, seperti itu ya. Jadi biar bisa besarnya kita, tingginya kita, terkenalnya kita itu bisa tetap menjadi teman, menjadi sahabat bagi peternak lain atau penghobi lain, seperti itu. Jadi tetap bisa membawa keberkahan, bukan saling menjatuhkan, apalagi saling mencaci maki, seperti itu tidak ada manfaatnya. Oke, semoga yang singkat ini membawa manfaat bagi sedulur sehobi dimanapun Anda berada. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.